Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salim dengan NIM 20020010178 akan mempresentasikan mengenai dana pensiun dan kartu plastik. Yang pertama, dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun merupakan hak pekerja yang sudah bekerja dalam kurun waktu tertentu, telah memasuki usia pensiun maupun terkait dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Setiap dana yang dipungut dari masyarakat nantinya akan dikelola oleh lembaga resmi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92. Dana akan dikembalikan dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu maupun alasan tertentu. Kemudian yang kedua, manfaat dana pensiun. Adanya jaminan masa tua, di mana karyawan tersebut sudah tidak lagi bekerja karena batasan usia. Kemudian memberikan jaminan di masa tua, serta meningkatkan motivasi dalam bekerja. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dana pensiun. Kelebihannya yaitu jumlah uang pensiun akan ditentukan dengan gaji karyawan, sehingga nantinya pekerja sendiri yang dapat menentukan kompensasi yang akan diterima di masa tuanya. Kemudian menjadi suatu akomodasi bagi para pekerja yang telah melakukan loyalitas bagi perusahaan. Kemudian ada kekurangan, yaitu resiko yang ditanggung oleh perusahaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan merupakan program yang sulit dikelola dari sisi administratifnya. Kemudian yang keempat, program dana pensiun. Ada Defined Benefit Plan dan Defined Contribution Plan. Yang kelima, cara menyiapkan dana pensiun. Perencanaan yang baik dan cek gaya hidup, serta buatlah prioritas. Yang keenam, jenis-jenis dana pensiun. Ada beberapa jenis, yaitu pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Materi yang kedua yaitu kartu plastik. Yang pertama, pengertian dari kartu plastik. Kartu plastik pada dasarnya adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, dan menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan dan untuk melakukan penarikan uang tunai. Yang kedua, sejarah kartu plastik. Pada tahun 1946, kartu plastik mulai diperkenalkan kepada masyarakat di Amerika. Kartu kredit ini dikeluarkan oleh salah satu bank di Amerika, yaitu Flatbush National Bank of Brooklyn. Sistem kartu ini dinamakan syariat, di mana para nasabah dapat berbelanja di beberapa toko atau merchant yang telah menjadi nasabah juga di bank tersebut. Kemudian pihak-pihak yang terkait dalam menggunakan kartu plastik. Ada penerbit, acquirer, pemegang kartu, serta merchant. Yang keempat, golongan kartu plastik. Berdasarkan fungsinya ada beberapa jenis, yaitu credit card, charge card, debit card, cash card, dan check guarded card. Berdasarkan wilayah, berlakunya ada dua jenis, yaitu kartu plastik lokal dan kartu plastik internasional. Yang kelima, fungsi dari kartu plastik. Ada dua fungsi, yaitu dapat digunakan sebagai instrumen dalam melakukan transaksi, serta agar dapat menarik uang tunai secara langsung, karena melalui konter ATM. Yang keenam, manfaat utama dari kartu plastik. Ada beberapa manfaat, yaitu kemudahan, keamanan, berlaku di seluruh negara, keleluasaan atau fleksibilitas, dan membuat anggaran yang lebih mudah. Yang ketujuh, kegunaan dari kartu kredit dan kartu debit. Kartu kredit yaitu sebagai alat ganti pembayaran, sebagai cadangan, dan membantu menggunakan pembayaran atas tagihan rekening rumah tangga. Kartu debit yaitu penarikan tunai, setoran tunai, transfer dana, dan penarikan serta pembelanjaan. Cukup. Kemudian yang ke-8 ada keuntungan dan kerugian menggunakan kartu plastik. Keuntungannya yaitu lebih aman dan praktis, leluasa, dan sistem pembayaran yang fleksibel. Dan kerugiannya yaitu kerugian bagi bank jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah,
Dan berbelanja atau mengambil uang tunai sulit untuk ditagih, mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda sebagai layaknya kredit. Kerugian bagi nasabah. Biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja. Hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja, sehingga kadang-kadang ada hal yang sebetulnya tidak perlu dibelikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.